rukun tetangga merupakan mitra dari pemerintah desa dalam meningkatkan kinerjanya memberikan pelayanan kepada masyarakat desa. Untuk itu, dalam webinar siang ini, mari kita dengarkan bersama penyampaian materi yang disampaikan oleh Bapak Haji Nur Rozuki. Namun sebelum itu, kami sampaikan susunan acara pada siang hari ini diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dengan sikap duduk sempurna. Silakan, Pak. Iya. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kita mulai webinar pada siang hari ini, dilanjutkan untuk pemaparan materi oleh Bapak Haji Nur Rozuki. Kami beritahukan dalam sesi tanya jawab pada siang hari ini, kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan tertulis melalui chat room pada layar Zoom Ibu, dan dapat juga menyampaikan secara langsung melalui fitur raise hand. Serta Bapak Ibu yang berada pada channel YouTube dapat juga mengajukan pertanyaan melalui kolom komentar. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami himbau untuk seluruh peserta yang hadir di Zoom meeting ini agar mematikan speaker supaya materi disampaikan oleh Bapak Direktur Palira. Itu Bapak Haji Nur Rozuki dengan waktu dan jaringan kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, siang atau sore hari ini kita akan bicara tentang topiknya sesungguhnya jika kita cermati itu sederhana sekali, bicara tentang RT. Tapi justru lingkup yang sangat kecil inilah yang akan menentukan bagaimana desa ini bisa dibangun dengan baik. Karena urutannya setelah dari individu, keluarga, baru kemudian RT, RW, atau dusun, baru desa. Kalau RT itu bagus, maka satu RW itu bagus. Kalau semua RW bagus, maka desa itu bagus. Maka percuma kalau kita membangun desa, kemudian tidak begitu peduli dengan
RT. Saya mulai share screen. Profil RT sebagai lembaga kemasyarakatan desa. Sebelum kita ulas lebih mendalam, saya sarankan juga pada teman-teman rajin mengunjungi website Puspintek Palira atau pada Puspintek Palira Channel. Ya tentunya mohonlah bantuannya, jangan lupa untuk like atau subscribe. Saudara sekalian, dalam pembakasan ini saya merujuk pada regulasi di tingkat nasional. Saya hanya ngambil mohon maaf ini ya. Ini adalah nomor 18. Oh, sayang, moga-moga nanti bisa saya ralat nanti yang untuk di room chat. Sedangkan berikutnya ini sesungguhnya banyak diatur kemudian oleh Perda dan Perbu. Dan yang lebih detail lagi ini akan diatur dengan peraturan desa. Apa yang akan saya jelaskan ini sesungguhnya adalah banyak mengacu pada peraturan desa tentang LKD. Namun jika desa itu tidak memiliki peraturan desa tentang LKD, tentunya ini menjadi semacam mirip sebuah karangan materi. Tetapi kalau desa itu punya perdes tentang LKD, baru kemudian tahu betul aturannya memang seperti inilah idealnya. Demikian. Di samping peraturan desa tentang LKD atau lembaga kemasyarakatan desa, juga harus pula dimiliki oleh desa itu adalah perdes tentang penataan desa. Karena di perdes ini juga diatur tentang bagaimana penggabungan atau pemekaran bahkan penghapusan wilayah di tingkat desa, yaitu RT, RW, atau dusun. Selain itu, sebelumnya juga memang harus dimiliki peraturan desa tentang kewenangan desa. 3 peraturan inilah yang di tingkat desa yang mutlak harus dimiliki jika kita mau menata RT. Kita mau menata bagaimana RT yang ideal. Baru kemudian bisa dimunculkan peraturan kepala desa terkait dengan LKD, terkait dengan pedoman bagaimana itu manajemen atau tata kelolanya daripada masing-masing LKD. Salah satunya adalah RT. Kepkadesnya atau keputusan kepala desanya adalah tentang penetapan pengurus RT RW untuk tahun periode tertentu, tahun ini sampai dengan tahun ini, begitu. Jika memang di satu desa itu butuh aturan sebagai penunjangnya, bisa juga ada tambahan peraturan tematik lainnya. Itu saudara sekalian, ini harus kita garis bawahi dulu. Kenapa? Apa yang saya jelaskan ini nanti itu hampir semuanya itu tidak ditemukan di Permendagri 18. Bahkan beberapa peraturan bupati terkait dengan LKD atau perda tentang LKD ini juga demikian, hampir semuanya adalah hanya copy paste terhadap peraturan Mendagri nomor 18 tahun 2018. Sehingga tidak nyampe pada yang detailnya. Karena apa? Karena di dalam peraturan
Mendagri sampai dengan peraturan daerah ataupun peraturan bupati, pada akhirnya itu mendelegasikan akan diatur lebih lanjut dengan peraturan desa. Maka tidaklah dibenarkan sesungguhnya membentuk LKD mulai dari LPM, PKK, Karang Taruna, RT, RW, Posyandu, jika itu tidak punya payung hukum, yaitu peraturan desa tentang lembaga kemasyarakatan. Keberadaan mereka jelas tidak punya legalitas, tidak punya legal standing di dalam pembentukannya. Maka ini kemutlakan dimilikinya aturan desa tentang lembaga kemasyarakatan desa. Nah, hari ini kita akan bicara khusus tentang RT. RT, manakala kita coba untuk mengambil definisinya, RT itu kesatuan wilayah terkecil yang ada di dalam desa, yang merupakan wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dalam itu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan juga peningkatan pelayanan masyarakat desa. Jadi RT ini adalah mitra. Dengan demikian, kedudukan RT, LPM, PKK itu sama, dan berarti bukanlah bawahan daripada pemerintah desa, tapi mitra. Nah, ini makanya kalau tempo hari ada tiba-tiba ada kepala desa setelah dilantik 20 RT, 5 RW diberhentikan seketika setelah dilantik, itu salah banget. Kenapa? Munculnya RT RW itu bukan atas bentukan, tapi atas prakarsa masyarakat bersama pemerintah desa. Berarti andilnya masyarakat. Nah, perlunya dibuatkan peraturan tentang LKD, di mana di dalamnya ada RT ini maksudnya adalah atau tujuannya adalah untuk mendudukkan fungsi daripada RT sebagai mitra pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Yang kedua adalah untuk mendayagunakan RT ini dalam proses pembangunan desa supaya lebih berdaya masyarakat itu. Partisipatif itu maksudnya. Jadi jika selama ini banyak sekali pemerintah desa ini lebih memilih jalan sendiri, rakyatnya tidak tahu, RT juga tidak tahu, ini sesungguhnya adalah sebuah kondisi paradok dengan amanat daripada Undang-Undang Nomor 6 dan paradok dengan Permendagri Nomor 18 tahun 2018. Yang ketiga adalah menjamin lancarnya pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adanya RT ini diharapkan akan semakin memperlancar pelayanan terhadap masyarakat oleh pemerintah desa. Karena sangat dibantu dengan adanya RT. Itu. Nah, sekarang bagaimana pembentukannya? Dalam pembentukan RT atau rukun tetangga, pertama yang perlu kita aturan-aturan mainnya itu ada 6, saya sempat ringkasnya itu ada 6. Bahwa terbentuknya RT itu adalah atas prakarsa pemerintah desa dan warga. Berarti di situ tidak sendiri pemerintah desa dan warga.
pemerintah desa karena memang membutuhkan mitra, warga membutuhkan satu kelembagaan yang bisa membantu di dalam mengurus yang terkait dengan pemerintah desa. Yang kedua adalah melalui musyawarah secara demokratis. Musyawarah secara demokratis itu membentuk kepengurusannya. Jadi tidak dibenarkan adanya main tunjuk oleh kepala desa, tapi musyawarah. Karena keputusan tertingginya di dalam pembentukan RT itu ada di musyawarah warga. Ini saya katakan sebagai secara demokratis itu berarti bisa jadi mufakat, bisa jadi voting, gitu maksudnya. Tidak perlu jelaskan mufakat dan voting ini karena saudara-saudara sekalian, saya yakin bahkan mungkin ada yang lebih paham tentang mufakat ataupun voting. Yang ketiga adalah oleh para kepala keluarga atau yang mewakili dan telah memiliki hak pilih. Dalam musyawarah itu, cukuplah kepala keluarga atau yang mewakili. Dan yang mewakili tidak boleh anak-anak, harus yang sudah punya hak pilih. Itu. Ini artinya berarti sudah dewasa. Saya katakan cukup dengan hak pilih, tidak usia atau dewasa, karena ada yang sesungguhnya usianya sebenarnya belum 17 tapi sudah nikah. Dia sudah punya hak pilih, ya kan? Itu masalah. Yang keempat, dari hasil musyawarah ini, hasilnya akan ditetapkan oleh kepala desa dengan keputusan kepala desa. Kemudian di dalam memangku jabatan mengurus RT ini, masa periodenya adalah 5 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan. Kenapa ini kok tidak dilantik? Karena bagi desa ini bisa mengatur dengan menggunakan acara pelantikan, bisa juga dengan tanpa pelantikan, tapi ada penetapan tanggal penetapan. Tapi akan lebih bagus sebenarnya adalah dengan dilantik atau diambil sumpah. Jika menginginkan seperti itu, maka di dalam perdesnya munculkan kata sejak tanggal diambil sumpah atau sejak tanggal dilantik. Ini saya menggunakan sebagai contoh saja, itu sejak ditetapkan berarti ini tidak harus dilantik, tetapi ditetapkan dengan SK. Gitu. Sebab setiap desa saya yakin kondisinya beragam. Jadi yang benar yang mana dilantik atau ditetapkan sangat tergantung pada peraturan desa yang dibuat, sepakatnya yang bagaimana, gitu. Karena ini harus mengacu pada perdes. Yang keenam adalah dapat menjabat paling banyak 2 kali masa jabatan, baik secara berturut-turut ataupun tidak secara berturut-turut. Jadi seseorang itu menjadi anggota, menjadi pengurus RT itu hanya punya kesempatan 10 tahun. Oleh karenanya tidak dibenarkan kalau hari ini masih ada ketua RT seolah-olah seumur hidup. Apalagi sudah seolah-olah seumur hidup itu sudah lebih dari 20 tahun dan usianya sudah di atas 70 tahun, ya sulit mengikuti perkembangan atau dinamika dari jangankan desanya ataupun itu yang lebih luas, supradesa, mengikuti perkembangan penduduk di RT-nya saja sudah kalang kabut. Karena Pak, zaman sudah berubah. Ini 6 inilah pokok-pokok yang menjadi
patokan di dalam membentuk kepengurusan RT. Nah, dari hasil pembentukan ini, susunan organisasinya seperti ini. Ya, ini juga sebagai contoh, di mana contoh ini saya ambil dari pola kepengurusan RT di era Undang-Undang 579. Menjadi pengurus seperti ini tuh dasarnya di mana? Di perdes masing-masing. Karena di Perdagri sampai dengan Perdana saya yakin nanti akan hanya muncul bahwa pengurus RT terdiri dari unsur ketua, unsur sekretaris, unsur bendahara, dan seksi-seksi atau bidang sebagai berdasarkan kebutuhan. Nah, karena hal semacam itu, maka lebih lanjut dalam ayat di bawahnya itu akan diatur dengan peraturan desa. Nah, ini mengambil contoh analog pada betul di era Undang-Undang 59, karena di Undang-Undang 22, 32 belum sempat melahirkan aturan yang sampai detail seperti ini. Maka saya harus tarik ke belakang. Di era mana yang waktu itu sudah memunculkan aturan sampai dengan struktur daripada RT. Ini. Nah, 4 seksi yang saya munculkan ini adalah ya setidaknya ini adalah insya Allah akan mencukupi di dalam RT. Satu yang terkait dengan pembangunan dan kesejahteraan sosial, yang kedua tentang keamanan dan lingkungan hidup. Ini bisa linmas yang ada di RT itu bisa dimasukkan, dan termasuk kepala keamanan, termasuk skambling, koordinatornya. Ini adalah urusan pembangunan. Kemudian ini urusan perempuan, berarti ini apa? PKK. Masukkan. Dan yang keempat adalah ini serahkan kepengurusan ini pada pemuda. Pada pemuda itu karena urusan pemuda, olahraga, dan seni budaya. Ini contoh. Ya. Nah, sekarang bagaimana syarat sebagai pengurus RT itu? Saya mencoba ini dari Permendagri nomor 18 munculnya saya sari seperti ini. Ya. Bahwa bagi seorang pengurus RT itu dia adalah yang setia pada syaratnya adalah mereka adalah yang setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Ini ya, betul kesetiaannya ini kurang di saya. Nah. Yang kedua adalah berkedudukan di desa setempat. Karena ada kaitan dengan RT, maka ini bisa dimunculkan lebih khusus berkedudukan di wilayah RT setempat. Perdesnya bisa diatur sampai seperti itu. Ini kebetulan adalah syarat untuk LKD secara umum. Syarat ini adalah LKD secara umum. Nah, sedangkan untuk RT bisa dimunculkan karena ini wilayah yang sangat sempit ya, bisa dengan langsung berkedudukan di RT setempat. Yang ketiga, keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan warga RT. Artinya apa? Ini
orang tersebut ini diakui oleh masyarakat itu bahwa ada potensi yang bisa bermanfaat untuk masyarakat yang dimilikinya. Memiliki kepengurusan yang tetap, bahwa RT itu kepengurusannya jadi enggak kok waktu itu tambah sulam bolak-balik berulang, karena ada periode yang itu 5 tahunan tadi. Baiknya RT ini punya sekretariat. Kebanyakan kan di rumahnya Pak RT kan. Akan sangat bagus kalau RT itu punya balai RT, di situ bisa untuk menyimpan inventarisnya RT, alat-alat pematian, dan itu bisa juga ada ruang rapat di situ. Ini RT. Tidak, kemudian pengurusnya tidak berafiliasi pada partai politik. Artinya berarti apa? Seorang pengurus RT ini sebisa mungkin harus netral. Nah, gambarannya berarti netral itu. Jadi kita melihatnya itu begitu aja, netral. Bapak-bapak, setiap orang punya hak politik, tetapi kalau kemudian ini tidak berafiliasi, jangan diartikan kemudian tidak boleh berpolitik. Itu. Tapi netral, begitu maksudnya. Baik, saya lanjut. Lalu rinci sebagai orang pengurus RT sekarang. Ini juga di Permendagri nomor 18. Tugasnya apa loh? RT sebagai LKD itu melakukan pemberdayaan warga RT, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Artinya pengurus RT itu diajak mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan. Jangan kemudian didominasi pada elit yang di tingkat desa. Agar Pak RT atau pengurus RT itu juga tahu kalau ada warganya yang bertanya. Nih. Yang ketiga, tugasnya adalah meningkatkan pelayanan warga RT-nya. Meningkatkan pelayanan ini sebagai apa? Sebagai perantara untuk ke kantor TO mengurus surat ke kantor desa RT yang memfasilitasi dengan pengantar. Selain daripada itu, tugas daripada pengurus RT ini dapat di sini adalah selain itu adalah pengurus RT ini bisa atau dapat mengusulkan program dan kegiatan kepada pemerintah. Baik itu kegiatan yang ada di RT-nya maupun kegiatan yang diselenggarakan oleh desa yang akhirnya masuk di RKPDes itu. Sedangkan kalau ini tadi itu tugas pengurus RT sebagai LKD. Sekarang tugas pengurus RT terhadap warganya. Membantu kepala desa dalam pelayanan pemerintahan. Hampir sama dengan yang ketiga ini tadi ya. Membantu kepala desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan. 18 saya ungkap. Data kependudukan ini berarti harus dimulai dari RT. Artinya RT harus punya data ini dan lengkap itu di RT dulu. Jangankan RT Pak, sekarang di kantor desa saja kadang data kependudukannya nggak lengkap. Nah, coba kalau dilengkapi itu mulai dari RT yang dibina, didampingi oleh desa, maka saya yakin nanti desa akan lebih enak. Apalagi misalnya di situ ada aplikasinya, tinggal ngentirnya dengan input saja. Ini. Lalu melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa. Kepala desa bisa jadi memberi tambahan tugas tertentu kepada RT tertentu
apa itu tentang sesuatu hal yang memang ini bisa diperintahkan atau ditugaskan oleh kepala desa kepada RT setempat. Misalnya, Pak RT sampean untuk tahun ini persiapkan nanti mewakili desa ikut lomba kebersihan kampung ya, lingkungan. Misalnya seperti itu. Ini contoh. Nah, sekarang fungsi daripada pengurus RT yang di atas tadi itu fungsi RT, tugas RT dalam rangka dalam bagian daripada LKD. Nah, ini tadi adalah tugas pengurus RT bagi masyarakatnya, fungsi pengurus RT terhadap bagi masyarakatnya. Apa ini? Menampung dan menyalurkan aspirasi warga RT. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan warganya. Meningkatkan kualitas dan mempercepat kepada warga RT. Artinya meningkatkan kualitasnya. Menyusun rencana pelaksanaan, pengendalian, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif di wilayah RT-nya. Sebab RT ini juga yang ada kegiatan-kegiatan membangun, tetapi bukan proyeknya desa, bukan dari APBD, tapi memang dari swadaya murni, misalnya. Lalu menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong warganya. Kira-kira Pak. Ya. Ini fungsi daripada pengurus. Meningkatkan kesejahteraan keluarga. Lalu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sampai sedemikian ini. Semuanya ini akan dapat kita temui manakala perdes tentang LKD itu dibuat, dan tolong ketika kita membuat perdes tentang LKD, munculkan ini apa atau fungsinya, harus ada pasal tentang ini. Kewenangannya, pengurus RT itu punya kewenangan menyelenggarakan kelembagaan RT-nya. Jadi tentang penyelenggaraannya, bagaimana mengatur, memilih, itu ini kewenangannya, tidak boleh diintervensi seenaknya oleh desa, meskipun mengelola keuangan dan aset RT-nya, karena ibunya biasanya RT itu, oh ini barang kampungan, ini inventaris macam-macam, itu kan ada itu aset. Ada sumber keuangan, kan ada pendapatan RT soalnya. Dari mana? Ya dari swadaya masyarakat, biasanya pakai iuran dan sebagainya. Lalu mengembangkan sumber pendapatan, membina ketentraman dan ketertiban warga, mengembangkan kehidupan sosial budaya warganya, mengkoordinasikan pembangunan RT secara partisipatif. Ini adalah kewenangan-kewenangan RT. Kewenangan-kewenangan pengurus RT. Haknya pengurus. Pengurus punya hak untuk menyampaikan pendapat dalam musyawarah warga secara demokratis. Mengajukan rancangan program kegiatan RT. Mengajukan rancangan anggaran kegiatan RT. Menerima insentif dan penerimaan lainnya yang sah. Mendapatkan penghargaan atas prestasi sebagai pengurus RT. Ini hak-haknya. Kenapa orang banyak itu tidak begitu mau menjadi pengurus RT? Karena ya aturannya selama ini tidak jelas, sehingga warga pun juga ini kalau rata-rata sepertinya bakti sosial saja, terus RT itu tidak ada apa-apanya. Padahal mestinya harus dipikirkan ada.
karena itu yang mengurus warga se-RT itu. Tidak harus menunggu anggaran dari desa, tapi bagaimana warga ini secara gotong royong bisa mendanai, kalau walaupun misalnya sekarang ini itu hanya 1 bulan itu hanya senilai nominalnya hanya rokok 1, tapi mereka akan merasa itu dihargai, ada penghargaan. Ketika rapat atau musyawarah, ya jangan dibebankan yang di tempat musyawarahnya, tapi bagaimana ada keuangan RT atau kelembagaan RT itu punya keuangan yang bisa diatur sehingga bisa digunakan untuk itu makan minum pada saat, atau minum saja atau snack pada saat musyawarah. Gitu. Nih. Berikutnya dari hak, kemudian itu kewenangan, lalu fungsi dan tugas RT ini, maka saya membuat gambaran manajemen di RT itu seperti itu tadi strukturnya, susunan organisasinya. Ini dari susunan organisasi itu dalam tata cara bekerja, bahasanya bahasa lain gitu, SOP-nya, secara koordinatif atau secara komando, garis komandonya ini berpusat dari ketua kepada seluruh pengurus. Oke. Nah, di samping itu, timbal baliknya adalah dari seksi ataupun selain yang ke atas ini ketua atau wakil ketua, ini bisa komunikasi dalam bentuk apa? Konsultasi. Sehingga tidak semuanya main perintah. Lalu dari sisi koordinasi, ada 4 seksi ini, silakan dibagi seperti ini. Ketua sama sekretaris mengkoordinir 2 seksi. Yang hijau ini kan tidak nyambung, yang ini tidak nyambung yang sini. Sedangkan wakil ketua dan ini wakil sekretaris itu ya, bisa ini wakil sekretaris ya. Ya, mohon maaf saya ini perlu. Oke, kok kurang pas. Oh, oke, ini. Nah, wakil sekretaris sama wakil ketua mengkoordinir 2 seksi yang lain, yaitu seksi terkait dengan kegiatan perempuan dan pemuda. Ketua dan sekretaris mengkoordinir seksi terkait dengan pembangunan, kesejahteraan, lalu keamanan dan lingkungan. Jika itu terkait dengan biaya, maka adalah sekretaris atau ketua atau sekretaris, ketua atau wakil ketua, sekretaris inilah nanti yang nyambung dulu kepada bendahara, sehingga supaya tidak terjadi seksi langsung ke bendahara. Artinya upayakanlah koordinasi supaya apa? Bendahara itu mengeluarkan uang, seluruh pengurus harian juga tahu. Jumlahnya adalah, saya ambil jumlah ganjil 9. Ini cara kerja. Dengan demikian maka tidak dikenal adanya seperti sepak bola pemain pengganti. Sepanjang tidak ada yang mundur atau berhalangan, maka wakil tidak pernah terpakai. Tapi kalau dengan pola manajemen seperti ini, semuanya terpakai. Karena ada garis komando sendiri-sendiri. Koordinir, mengkoordinir 2 bidang atau 2 seksi. Dengan begitu, wakil ketua itu juga tidak menjadi gagal ketika hanya menunggu kalau ketuanya mundur atau berhalangan baru wakil ketua yang terpakai atau yang berjalan. Tidak demikian, semuanya berjalan. Pola manajemen ini akan sangat
bagus apabila diterapkan, karena di sini itu ada kekompakan, di sini ada kebersamaan, dan tidak ada yang merasa itu paling, karena semuanya punya tugas masing-masing. Hal ini harus untuk skema ini sebaiknya apa? Dideskripsikan dalam pasal-pasal. Deskripsikan dalam pasal-pasal. Oke. Nah, sedikit kewajibannya. Pengurus RT itu berkewajiban, ini normatif sekali, memegang teguh pada Pancasila, memelihara ketentraman dan ketertiban, mentaati, menjaga, melestarikan pembangunan, kemudian mentaati dan penegakan peraturan perundang-undangan, melaksanakan kehidupan demokrasi. Ini normatif sekali. Ini termasuk mengelola keuangan dan aset, memediasi. Nah, ini juga perlu kita cermati. Yang ke-10 ini memediasi penyelesaian perselisihan di RT, supaya tidak dikit-dikit polisi, kasihan itu RT-nya. Polisi kalau sudah urusan ke polisi itu, ya urusannya sebenarnya hanya persoalan senilai harga kambing, tapi nanti itu akan jualan sapi juga itu. Berikutnya adalah mengembangkan potensi sumber daya alam yang ada di RT itu, melestarikan lingkungan hidup, dan yang terakhir menyampaikan informasi kepada warganya. Artinya ini pelaporan, informasi, ini perlu warganya supaya tahu, supaya ada kepedulian. Kemudian kalau larangannya adalah ya, normatif ini ya. Kenapa? Oh, tidak boleh merugikan umum, membuat keputusan yang menguntungkan pihak tertentu, berarti ada diskriminatif gitu ya. Kemudian menyalahgunakan wewenang dan seterusnya ini. Kemudian melakukan tindakan diskriminatif terhadap golongan atau warga tertentu, melakukan tindakan meresahkan warga RT, melakukan KKN, menjadi pengurus partai. Nah, ini. Jadi berafiliasi saja tidak boleh. Menjadi pengurus partai juga tidak boleh, dilarang. Pak, ada yang diam-diam. Nanti misalnya kalau ada warganya tahu misalnya ternyata berpihak atau tercatat menjadi pengurus, itu bisa ditawari, Pak. Misalnya Anda pengurus RT, maunya dipilih yang mana, jadi pengurus RT atau pengurus partai, kan begitu. Menjadi anggota organisasi terlarang, melanggar sumpah jabatannya, lalu meninggalkan lingkungan RT selama 6 bulan berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Oke, misalnya kan ada pengurus RT tapi tidak pernah di rumah. Kalau sebulan sekali datang sih masih mending, terus tahun enggak. Ya, sebaiknya apa? Mundur saja biar dilakukan reshuffle. Itu. Yang terakhir, slide terakhir adalah sanksi bagi pengurus RT yang melanggar kewajiban. Yang melanggar kewajiban maupun yang melanggar larangan, saya menawarkan satu pola sanksi yang sama. Yaitu sanksi ini adalah berupa teguran yang disampaikan di dalam musyawarah. Artinya apa? Musyawarahkan. Jangan nanti misalnya salah satu atau pengurus RT salah satu yang negur gitu, nanti malah jadi ramai itu. Tapi kalau dalam musyawarah lebih. Nah, kalau orangnya tidak ada, maka hasil musyawarah ini memberi teguran, baik itu nanti akhirnya disampaikan secara tertulis atau kemudian jika memang ditegur dalam musyawarah, ini bisa juga kalau memang tidak diindahkan diulang, maka bisa juga diberhentikan, tapi berdasarkan musyawarah. Musyawarah apa? Musyawarah warga, tidak hanya musyawarah pengurus. Kenapa?
keberadaan pengurus itu lahir dari dari hasil musyawarah. Maka ketika memberhentikan pun juga harus dari musyawarah. Tidak hanya rapat pengurus atau musyawarah pengurus lalu memberhentikan dia. Demikian saudara sekalian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan pada Ibu Lisa sebagai moderator. Saya sudahi ini dan mau saya kirim setelah saya revisi ini tadi ya. Oke ya. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Nur atas materi hari ini, sangat luar biasa. Tadi disampaikan di dalam jabatan RT itu sendiri, itu berdasarkan aturan 59, kemudian pada saat penyusunan perangkatnya itu mengacu pada Permendagri 18, Pak. Jadi yang maksud kita ini, Kades kan sudah mengacu pada 6 tahun itu, Pak. Masa jabatannya 6 tahun. Ini kenapa RT tidak juga ikut 6 tahun ini, Pak? Bagaimana menurut Anda? Iya. Kita nggak tahu, Bu ya. Ketika kepala desa itu 5 tahun, 8 tahun, 5 tahun, 6 tahun sebelum Permendagri yang LKD di era Undang-Undang 32 itu 3 tahun malah. Satu periode 3 tahun dan hanya dua masa jabatan. Tapi kalau yang sekarang ini 5 tahun. Jadi kita nggak tahu alasan filosofinya apa, Permendagrinya itu berubah. Kalau dulu nggak ada batas di Undang-Undang 579 itu 3 tahun, sampai dengan Undang-Undang 32 juga 3 tahun, baru Undang-Undang 6 ini itu 5 tahun. Gitu Pak ya, berarti tidak sama dengan Kades 6 tahun ya Pak ya? Iya, tidak sama. Kemudian mengenai seksinya, apa tidak mengikuti daripada susunan seksi di pemerintahan desa juga Pak? Karena ini kan pemerintah desa tuh. Ya, sesuai dengan kebutuhan, Bu. Iya, jadi satu desa itu satu RT itu mungkin, oh saya cukup seksi ini aja, oh ini saja, nanti ada rapat lagi, oh perlu ditambah, maka ya perlu ada perubahan terhadap penetapan SK-nya. Yang jelas bahwasanya setiap kali ada perubahan, maka di situ harus ada pencabutan SK, lalu ada revisi SK. Dan selalu koordinasi dengan kepala desa. Demikian. Baik, sesuai kebutuhan berarti ya Pak ya? Iya, benar. Baik, hadirin peserta webinar, kita sekarang sudah masuk pada sesi diskusi tanya-jawab. Sambil kita berdiskusi hari ini, kami persilakan pada para peserta untuk mengajukan pertanyaan, dan kami persilakan sudah untuk melakukan raise hand. Bagi yang ingin menanyakan secara langsung, kemudian ingin bertanya secara tertulis juga disediakan melalui chat room. Baik Bapak, sebelum muncul pertanyaan ini, kita masih lanjut diskusi Pak. Sambil menunggu para peserta mengajukan pertanyaan. Ini ada Pak Aryono Wibodo. Kami persilakan kepada Pak Aryono. Silakan hidupkan kamera, kemudian saya sebutkan dari mana berasal. Silakan Pak Aryono. Oh, oke. Terima kasih Bu matur nuwun Bu Lisa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Ketua. Saya punya permasalahan. Ini hasil pengamatan saya. Di desa saya tuh ada beberapa permasalahan. Ada ketua RT hingga hari ini, setahu saya nggak jelas itu masa baktinya berapa tahun, mungkin udah hampir 30 tahun, itu tidak diganti. Kemudian ada salah satu dusun, Pak. Ketua RT-nya sudah tidak ada, udah meninggal. Kemudian segala kegiatan-kegiatan pemerintahan di tingkat RT, organisasi RT itu diambil oleh kadus yang saya dengar demikian. Yang ketiga adalah warga itu ada yang anarkis, Pak. Apabila dengan seseorang, dengan ketua RT tidak senang, mereka mengadakan musyawarah, kemudian lewat inisiatif mereka
kemudian meminta kepada ketua RW untuk menggantikan ketua RT-nya. Padahal kalau kita tahu, saya di desa saya curiga tidak ada perdes tentang LKD, Pak. Saya ambil rujukannya adalah perda di kabupaten saya untuk bisa membentuk LKD itu tentu ada perda. Saya berdasarkan perda saja, tidak bicara masalah ke perdesnya. Nah, ini kan kalau model-model begini kacau ini, Pak. Ya kan? Aturannya tidak jelas. Berapa regulasi, ada 5 regulasi saya lihat, dari kewenangan desa, dari perbuknya, dari yang terakhir ini Permendagri nomor 18 tahun 2018 tentang LKD. Itu kan tidak jelas itu diatur itu 5 tahun. Tetapi di desa saya tuh barangkali masih pakai undang-undang tahun Undang-Undang 579 barangkali, sehingga tidak ada yang benar itu. Jadi saya berharap dengan adanya webinar ini, saya bisa mendapat masukan, kemudian akan saya sampaikan. Ini permasalahan begini, Pak. Ini perdesnya nggak ada ini. Ini BPD-nya bagaimana ini? Saya bingung ini. Jadi bagaimana, Pak? Caranya agar BPD itu punya inisiatif untuk membuat perdes tentang LKD yang penting ini, supaya jangan desa itu ya seragam, pakai aturan yang mana, ya kan? Mau pakai Permendagri nomor 18 atau 5719, tapi menurut saya lebih bagus pakai yang Permendagri 18 tahun 2018, seragam aja begitu. Demikian Pak Ketua Umum. Baik, terima kasih Pak Riono, sudah ditangkap. Nah, jadi ini perkenaannya berkenaan dengan BPD ya Pak ya, bagaimana BPD bisa berinisiatif membentuk perdes LKD gitu ya Pak ya. Silakan. Iya benar. Iya. Langsung dijawab Pak. Baik. Iya. Bagaimana agar BPD berinisiatif? Sayangnya Mas ya, kalau BPD Anda ini juga ikut dalam ruang ini gitu mungkin nggak enak. Saya langsung ngomong. Tapi kalau enggak, cobalah hasil ini videonya ini nanti kirim aja lah linknya itu di YouTube kita ini kepada BPD Anda biar didengar juga bahwa kehadiran atau terbentuknya LKD itu memang mutlak harus ada perdes dulu tentang LKD. Di Permendagri yang muncul jelas sekali bahwa semua ini itu akan bisa diimplementasikan manakala desa sudah punya perdes tentang LKD. Karena ada beberapa poin itu memang dibuat longgar, silakan desa menentukan sendiri. Karena ya itu tadi loh. Kalau orang Jawa katanya gini, seje desa mawa cara. Beda desa akan berbeda juga adat istiadat dan cara bagaimana mengaturnya tentang LKD ini. Mana yang lebih dibutuhkan, itulah yang silakan diatur. Nah, kebetulan kalau RT, RW itu pasti dibutuhkan untuk era sekarang ini. Tapi kalau LPM belum tentu. Karena perubahan yang terjadi di tata kelola keuangan, pembangunan dan keuangan di Permendagri nomor 114 2014 dan Permendagri 20 tahun 2018, di situ justru posisi LPM, posisi LKD itu adalah second line. Yang utama adalah desanya sebagai PKA penanggung jawabnya. Kalau di era sebelumnya adalah tanggung jawab banyak di LPM. Nah, kalau BPD-nya tidak kunjung berinisiatif, ya sebagai warga sampaikan dengan baik-baik. Ini harus diatur dulu, gitu Mas. Ya memberi masukan itu diterima atau tidak ada masalah, tapi setidaknya masyarakat itu akan mencatat bahwasanya suatu saat
kalau ada persoalan apa saja, orang akan mengingat, oh iya benar Pak Aryono dulu. Akan begitu kok nanti. Akan jadi catatan. Artinya begini, Pak. Mengingatkan orang itu adalah kewajiban kita. Adapun orang itu nanti dipakai atau tidak, itu saran kita, itu tidak ada masalah. Setidaknya tanggung jawab kita itu sudah gugur. Tanggung jawab kita gugur. Sebagai orang yang tahu mesti harus ini dan mengingatkan. Ini. Karena apa? Warga biasanya istilahnya kan gini, punya kekuatan, orang itu punya kekuatan tangan, punya kekuatan lisan, tapi juga keduanya jika tidak kita miliki, maka punya kekuatan doa. Mengingatkan orang lain kan itu ya. Kalau memang punya posisi tertentu, punya power, maka dia akan dengan tangannya mengingatkan orang. Tapi kalau tidak punya posisi, dia berani ngomong, maka dengan lisannya. Nah, kalau keduanya tidak dimiliki kemampuan itu, posisi tidak punya, kemampuan tidak punya, maka apa? Doa. Waduh, Pak, ini habis-habisan dia. Dan memang sejelek-jeleknya orang ya yang hanya bisa doa itu. Tidak punya kemampuan. Artinya Pak Aryono, saya tidak menganjurkan sampai berdoa, langsung berdoa, tapi apa? Ingatkan minimal dengan lisan. Begitu. Pak Iya, Aryono. Pak. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Nur. Ini sudah cukup jelas dari Pak Aryono, tapi tidak hanya cukup berdoa ya Pak ya. Kita kan sesuai peran kita mungkin di desa. Iya. Baik, ada peserta lain mungkin yang ingin berdiskusi, menanyakan secara langsung kepada Pak Nur berkenaan dengan profil RT. Sambil menunggu yang bertanya Pak ya. Ini yang kita tahu ini biasanya itu ketua RT saja Pak. Baik itu hak dan kewajiban semuanya cuma ketua RT. Jadi hari ini kan Bapak bicara tentang pengurus RT ini. Pengurus RT. Nah, bagaimana kalau desa-desa itu biasanya tidak pernah ada pengurus RT Pak. Yang ada cuma ketua RT. Maka tentang hak juga insentif ketua RT. Apakah mungkin memungkinkan juga untuk dibayar insentif pengurus RT Pak? Mungkin silakan. Ya, baik. Bahwa RT itu sejak dulu sebenarnya adalah lembaga, bukan individu atau perseorangan. Bahwa RT itu adalah sebuah komunitas, satu tim yang kemudian disebut dengan pengurus. Saya sendiri sejak lahir sampai ini, setahu saya sejak kecil dulu itu di lingkungan saya, di desa saya itu tidak pernah RT itu hanya seorang diri. Ini kalau kami ya, saya ya sejak dulu itu yang saya tahu tuh RT itu mesti pengurus. Ya ada seksi-seksinya begitu. Ada yang 7 orang, ada yang 5 orang, ada yang 9 orang. Lah saya menggunakan pola yang lebih itu bisa sebenarnya menjadi cukup 7 orang. Maka kalau 7 orang kurangi wakil ketua dan wakil sekretaris, sehingga cukup dengan ketua, sekretaris, bendahara, lalu 4 seksi. Ya, 4 seksi ini sudah itu nampaknya 4 seksi itu sudah hampir bisa dikatakan paten, itu paling pas-pasan itu. Satu menangani kegiatan pembangunan dan kesejahteraan sosial masyarakatnya, yang satu urusan keamanan dan lingkungan, satu urusan perempuan, yang satu urusan pemuda. Lengkap itu sudah. Dikurangi, bingung Bu, dikurangi bingung, pasti itu bingung kalau dikurangi. Jadi itu sudah pas-pasan minimal. Ya. Di era Undang-Undang 59 itu cuma sampai dengan saya pernah melihat itu sampai 6 seksi itu. Tapi dari ini itu saya rapatkan tuh ini pas ini ringkes ini. Ini nanti jika menginginkan hanya ada 7 berarti dikurangi wakil-wakil. Berarti ringkasnya ya sekitar menjadi 7 lah minimal itu. Kalau enggak 9. Dan tentang insentif tadi, sejak awal saya
sebenarnya sudah sering kali itu saya katakan, nampaknya yang menyusun peraturan terkait dengan apa itu di Permendagri yang terkait dengan adanya digunakan untuk insentif BPD dan ketua RT RW, itu nampaknya yang merumuskan aturan itu nampaknya tidak paham tentang RT. Jelas itu mengesankan sekali kalau ini yang membuat rumusan ini tidak paham RT, dia pahamnya RT itu ya hanya satu orang. Itu semestinya bahasa yang dimunculkan itu adalah untuk RT RW itu tidak insentif, tapi operasional. Sama dengan LKD lainnya. LPM, BPD, apa itu PKK, Posyandu kan insentif, semuanya kan Karang Taruna itu kan operasional kan ya? Operasional. Nah ini aneh ini. Lah kok ada insentif ketua RT itu padahal bukan seorang diri. Tapi RT itu adalah komunal, artinya ada kolegial di situ. Jadi saya lebih melihatnya itu adalah sesungguhnya adalah karena ketidakpahaman sang perumus aturan itu, maka siasati saja desa itu bukan berupa insentif, tetapi apa operasi, jadikan itu operasional, tinggal ditambah. Nah, kalau operasional nanti insya Allah itu akan pas, maka tidak akan ada iri yang lain. Nah, kalau ngasih insentif untuk RT, ini bisa itu misalnya begini Bu, bisa apa itu dimusyawarahkan. Oke, tidak apa-apa. Misalnya begini, untuk Pak RT insentifnya ditanggung dari APBDes, sedangkan pengurus lainnya ditanggung oleh warga swadaya. Ya tidak apa-apa begitu. Nah, kalau itu tidak memungkinkan, maka munculkan itu menjadi operasional. Nih, sebab itu sudah kadung salah Bu, itu jelas kadung salah itu. Baik Iya. Pak, berkenaan dengan penyediaan insentif itu Pak, dalam Permendagri 20 itu memang tidak menyebutkan ketua Pak, penyediaan atau operasional RT RW kan begitu. Iya. Namun ya kenyataannya di lapangan yang ada di setiap desa itu bukan pengurus RT Pak, tapi ketuanya. RT ketua doang. Jadi dikatakan langsung satu SK satu desa itu ada berapa RT gitu Pak, ada berapa RW, sehingga ada insentifnya tentunya yang tertera nama itu. Jadi kalau itu sudah terjadi seperti ini Pak, tidak ada pengurus ini inisiatif siapa sebenarnya Pak yang akan lahirnya dari dua sisi inisiatif itu, atas prakarsa pemerintah desa dan warga. Jika pemerintah desa tidak kunjung memprakarsai, maka warga bisa memprakarsai, lalu silakan koordinasi dengan pemerintah desa. Kalau warga memang dituntut peduli pada lingkungannya, tidak bisa ini kita hanya diatur oleh satu orang, dia rebutan sama siapa, musyawarah sama siapa dia. Ini lah kok kayak sepertinya ini apa itu raja, enggak pakai pembantu apapun, enggak pakai nanti terus musyawarah dengan siapa dia, apa musyawarah sama istrinya, kan begitu. Nah, oleh karenanya apa di sana memang bahasanya yang muncul di Permendagri itu kan atas prakarsa pemerintah desa dan warga. Nah, kalau ini yang kalimat yang muncul, maka berarti tidak harus pemerintah desa yang mendahului, bisa jadi warga yang mendahului. Dibutuhkan peduli. Nah, sekarang salah satunya ya bagaimana para pembina desa dibantu oleh para pendamping untuk bisa menjembatani ini, memediasi ini, memberikan pencerahan ini. Karena jika tidak kunjung dibentuk pengurus itu, praktis di lingkungan RT itu pun juga tidak ada kegiatan yang terkoordinasi dengan baik, termanage dengan baik, tidak. Ujung-ujungnya gini Bu,
ganti ketua RT ya kembali dari nol. Inventaris juga nggak jelas, uangnya RT juga nggak jelas, wah semuanya nggak jelas pokoknya. Itu biasanya. Tapi kalau ada periodisasinya jelas, lalu setiap tahun mereka juga ada laporan ke warganya, uang kita itu sekian ini, inventarisnya ini, posisinya di sini, enak warga. Akhirnya walah kok kita baru baru punya saldo banyak 5 juta. Wah ini kita kalau mau buat tenda untuk hajatan kan akhirnya ini kurang ini. Gimana kalau kita gotong royong urunan lagi gitu. Akhirnya semangat. Kenapa? Terbuka, transparan. Kalau sendirian saya yakin bingung transparannya, Bu. Mungkin transparan sama istrinya. Ya. Itu karena sendirian. Jadi ini harus didorong. Kalau kepala desa tidak punya keinginan atau memahami atau tidak memahami ini, BPD tidak memahami ini. Sebenarnya kan banyak pihak di situ bisa toh mendorong ini. Nah, jika itu tidak bisa dimotivasi, maka pembina desa dengan dibantu oleh pendamping desa bisa kok itu melakukan. Saya tidak mau mengatakan langsung pendamping desa. Kenapa? Karena ini tugasnya ada di pembina desa. Itu. Nah, kalau ujung-ujungnya pendamping yang diperintahkan yang seperti dijadikan udah gitu ya saya non sewu tidak sepakat kalau pendamping selalu dijadikan kuda. Akhirnya kalau ada masalah yang nggak enak dijadikan kambing gitu loh. Ya. Kan sering itu pendamping. Baik, Pak. Iya. Pak Desa juga didorong untuk bahwa mitranya bukan hanya ketua RT saja ya Pak ya, harus ada pengurus. Iya. Iya. Terima kasih Pak masukannya, informasinya berkenaan dengan rukun tetangga ini. Mudah-mudahan ke depan sudah ada desa-desa yang sudah mulai berbenah, sudah mengurus membentuk pengurusnya gitu Pak ya. Bapak Ibu hadirin yang peserta webinar hari ini, mungkin silakan jika masih ada pertanyaan. Waktu kita masih ada, kita perpanjang jadi 15.30 ya Pak ya. Jadi lagi kita akan akhiri acara ini. Jika masih ada pertanyaan, kami persilakan kepada Bapak Ibu peserta. Lanjutkan, ya. Mohon maaf, saya pertanyaan lagi Pak Ketua Bu Lisa. Silakan Pak. Ini saya perhatikan di desa saya ini, para pengurus LKD ini, ya mohon maaf ini saya perhatikan ya, tingkat daripada inisiatifnya kurang. Sehingga kalau ada musdes-musdes, ya mereka hanya datang-datang saja ini, ya kan. Jadi misalnya musdes RKPDes itu mereka tidak paham ini. Ya ini pemikiran saya. Kalau membicarakan masalah musdes RKPDes itu, setidaknya ketua RT, ketua RW, dan LKD lainnya itu dikasih bahan tentang RKPDes itu. Ya, kira-kira menurut Pak Ketua gimana pendapat saya ini benar apa salah ya? Jadi ketua RT, ketua RW itu hanya sebagai ya kayak orang dengar ceramahnya Ustadz gitu ya. Apa kata kepala desa, apa kata ya iya aja itu. Akhirnya apa? Terjadi pembangunan yang tidak sesuai dengan keinginan. Setahu saya, pembangunan itu kan bottom up, dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Jadi masyarakatnya yang membutuhkan, bukan yang atas yang ngasih-ngasih. Jadi begitu Pak Ketua. Jadi ya saya kepingin sebagai pemerhati desa ini, ke depan ini desa saya tuh ya benar-benar. Karena saya lihat di perdanya itu, LKD itu harus ada pembinaan. Nah, pertanyaan saya, kalau di desa saya, perdes tentang LKD nggak ada. Berarti kalau menggunakan perda kan nggak masalah ya menurut saya. Tetapi ya ke depan harus ada perdesnya. Ya, karena kalau tidak begitu, BPD-nya enak-enakan aja. Dapat insentif dulu, tapi tidak mau bekerja. Begitulah Pak Ketua. Baik, sudah ditangkap pertanyaannya. Ini keluhan Pak Riono nih Pak ya. Jadi para Bapak BPD yang ada di Zoom meeting-nya mungkin bisa berkomentar juga, saling diskusi kita ya. Bagaimana BPD
tidak menginisiasi terjadinya Perdes LKD, begitu ya Pak Riono ya. Baik Pak Nur, di sini di ruang chat sudah ada pertanyaan yang Bapak sampaikan tadi, pembina desa itu siapa Pak di Iya. rumah? Silakan Pak. Pembina desa adalah camat. Nah, di kecamatan itu mestinya ada yang namanya tim pembina desa. Setidaknya tim ini terdiri atas 3 orang dari lingkungan kecamatan, yaitu camat, sekcam, dan kasih pemerintahan. Setidaknya itu. Ditambah kalau pembina sektoral berarti melibatkan kantor instansi setingkat kecamatan sesuai dengan bidang masing-masing. Misalnya puskesmas itu juga pembina, tapi semuanya dalam kendali dan koordinasi oleh camat. Jadi intinya bahwa tim yang inti itu sebenarnya ada di kecamatan. Itu bisa dibaca di Permendagri, di PP nomor 17 tahun 18 tentang kecamatan. Itu jelas banget, itu pembina desa. Nah, di tingkat kabupaten, pembina desa adalah kantor dinas atau OPD yang membidangi tentang desa. Itu induknya pembina. Sedangkan kantor dinas lainnya itu adalah masuk pada bidang-bidang sektoral. Dinas pertanian, dinas koperasi, UMKM, dinas itu semuanya juga dalam program tertentu terkait dengan sektornya masing-masing adalah juga pembina desa. Tuh. Kalau untuk Jawa Timur kebetulan sudah ada tuh pedoman pembinaan desa bagi itu kecamatan. Sudah ada, entah untuk kabupaten atau provinsi yang lain. Itu kalau di Jawa Timur itu tahun 2019 kemarin itu muncul ada peraturan gubernur, kemudian tentang pedoman pembinaan dan pengawasan desa oleh kecamatan. Ya, dan itu detail itu apa saja yang yang menjadi tanggung jawab daripada camat terhadap desa itu. Nah, termasuk koordinasinya itu, misalnya terkait dengan penggunaan dana desa, ada kaitannya dengan pembangunan dan pemberdayaan, itu para teman-teman PLD, PD itu dalam koordinir oleh camat. Jadi koordinasi. Itu di PP 17 loh. Di sana. Itu. Jadi teman-teman pendamping itu tidak penanggung jawab langsung, tetapi dia hanya dalam posisinya adalah dikoordinir oleh camat membantu kecamatan untuk mendampingi dalam kaitannya apa kebutuhan pembinaan dan pengawasan secara koordinatif tadi. Adapun apa yang dimaksud oleh Pak Riono, yang jelas Pak, kalau di Permendagrinya itu akan diatur lebih lanjut dengan peraturan desa. Meskipun ada perda, kalau tidak ada peraturan desanya, maka tidak akan bisa dilaksanakan apa-apa. Karena apa? Di perdanya jelas yang berbunyi adalah tetap dengan tidak lengkap Pak Riono. Pengurusnya apa saja? Perdanya saya lebih dari 5 perda tentang LKD ini, semuanya tidak ada yang memberikan mengatur secara detail pengurus LKD apa itu RT itu terdiri atas ketua, sekretaris bendahara, seksi ini, seksi A, seksi B, tidak ada. Semuanya hanya bahasanya sama, copy paste dengan Permendagri nomor 18 yaitu apa? Kepengurusan LKD adalah terdiri atas unsur ketua, unsur sekretaris, unsur bendahara, lalu yang keempat adalah bidang berdasarkan kebutuhan. Jadi tidak akan bisa bunyi itu kalau tidak ada perdes. Lebih lanjut diatur dengan peraturan desa. Jelas itu. Maka kalau tidak ada
peraturan desanya, kemudian kok milih RT nyusun pengurusnya begini, begini, dasarnya apa? Nggak legal itu. Karena nggak ada cantolannya, nggak ada rujukannya. Begitu. Monggo, Ibu Lisa. Ya, Baik, matur nuwun, Pak. cukup Iya. jelas ya yang pertanyaan dari Pak Pelman tadi di grup chat itu, Pak. Ini dari camat atau dinas juga pembinaan dalam bentuk sektoral itu, Pak ya. Baik, waktu sudah kurang 3 menit lagi sudah akan berakhir. Apakah masih ada pertanyaan, Bapak Ibu? Jika tidak ada, mungkin kita Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, alhamdulillah webinar pada siang hari ini dan sesi diskusi sudah terlaksana dengan baik. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu hadirin semuanya. Mungkin closing statement dari Pak Nur kami Iya. Baik, makasih Bu Lisa. Saudara sekalian, bahwa menduplikasi, membangun Indonesia dari pinggiran itu dari desa, maka bangunlah desa dari pinggiran, yaitu dari RT. Jika ingin sukses desa Anda, maka RT yang dijadikan stafnya. Terima kasih. luar biasa, statement yang sangat singkat padat. Jika ingin bangun desa, bangun juga RT-nya untuk jadi mitra pemerintah desa dalam pelayanan masyarakat desa. Terima kasih Pak Nur atas materinya hari ini, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia yang sudah mengikuti webinar pada siang hari ini. Kami sebagai pembantu acara, mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri acara ini mengucapkan alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih kurang kami mohon maaf. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.